Pembacaan Alkitab tanggal 7 September tahun 2023, hari ke-250. Yehezkiel pasal 24. Lambang kuali yang berkarat. Pada tahun ke-9, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya. Penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih, dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya, dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul, supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah. Aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakanlah api. Biarlah dagingnya masak betul. Buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembakanya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mazmur 119. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. 2 Korintus pasal 12. Kekhawatiran Paulus. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal, aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran, oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa.
Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya, sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi, jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi, dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama, dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu. Di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.